Bahwasanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca Ar-Ratib Al-Attas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Habib, pantas saja dikatakan penyok. Apa yang kamu katakan di mana perintah Allah mengabulkan? Tidak ada perintahnya di Al-Quran, tidak ada pula tuntunannya di hadis baginda Nabi. Para habaib ini kerjanya hanya ingin menguasai segala aspek dan yang paling menonjol yaitu aspek agama. Nah, kali ini kami merangkum kepintaran habaib dalam berdusta. Minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil gak jadi, Rasulullah minum lagi. Minum lagi, sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikaji sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi, saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Kami tidak perlu menjelaskan masalahnya. Kalian sudah paham dengan caption yang kami infokan tentang kesalahan Habib ini. Mereka ini orang yang dipaksakan untuk menjadi pemuka agama. Karena pekerjaan menjadi cucu Nabi itu paling mudah mendapatkan uang. Padahal ilmu agama saja masih kurang, tapi malah diberi penghormatan yang berlebihan. Lebih daripada menghormati kiai pribumi yang ilmunya sudah mapan, lagi tidak bodoh seperti mereka. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Sekarang kita ganti ke Habib Muhdar. Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalian dengar teriakan muhibbin, mereka mengimani saja. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Atau 4 imam madhab mengakui Alawi bin Ubaidillah, saya nyatakan itu bohong. Itu namanya penyimpangan sejarah. Alawi bin Ubaidillah ini dia wafat tahun 410 Hijriah. Imam 4 madhab yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal saja beliau wafat tahun 240 Hijriah. Artinya bedanya sudah 200 tahun yang lalu. Apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan Imam Maliki, apalagi dengan Imam Hanafi yang lebih tua. Ingat-ingat, itu dalil yang memaksakan, karena sampai dini hari Habib-Habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Semua kebodohan yang dahulunya mereka tuduhkan kepada Kiai Imad sudah Allah balas satu persatu. Allah perlihatkan kualitas keilmuan mereka di hadapan seluruh umat Islam. Bahkan tidak sedikit umat beragama lain menyaksikan. Para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar, kecuali di Indonesia. Penyok! Kata unyil, kata penyok, bahkan kata belajar di kandang kebo itu untuk Habib Bahar bin Smith. Ya agak cepat ya. Ya. Fadilah tarawih aja, fadilah tarawih ya. Ya. Fadilah tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya, ya. Biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Selama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Ya ini malam pertama tarawih keutamaannya yakni
yakni Tengkong. Orang yang belajar di kandang kebo sebentar-bentar salah, sebentar-bentar salah. yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni Dia nih gara-gara apa tuh? Gara-gara belajar Islamnya saudara di kandang kebo. Jadi begitu akhlak kebo, saudara. Apakah mereka tidak merasa malu sampai pribumi mengembalikan semua ucapan kotor mereka kepada diri mereka sendiri? Ingin berkaca tapi sudah retak, ingin menyambung tapi sudah putus, ingin dihormati cucu Nabi tapi mereka semua memalukan sekali. Jadi surga duniawi yang mereka bangun hari demi hari di bumi pertiwi, mereka hancurkan dengan kebodohan diri sendiri. Lah kebodohan ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang buruk. Lah pertanyaannya, kalau kita mau kebodohan itu ada pada diri kita, maka kita adalah orang yang buruk, ya, yang dijadikan oleh Allah orang yang paling buruk. Naudzubillah min dzalik. Sekarang mereka mau mengadakan reuni 212 lagi yang sering dinilai Islam, perkumpulan demo di Monas. Dan kami bisa mengembalikan apa yang dikatakan muhibbinnya kepada cucu pahlawan NKRI yang statusnya terjamin sebagai cucu Nabi asli, seperti Kiai Abbas Buntet keturunan Wali Songo. Ungkapan ini kembali kepada mereka sendiri, bahwa reuni akbar tersebut bisa dikatakan seperti perkataan muhibbinnya sendiri. Insya Allah pada 2 Desember 2025 Selasa malam Rebu 2 Desember 2025 2 Desember 2025 kita akan mengadakan reuni akbar Mujahid 212. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar, katanya untuk bela agama Islam. Kita akan mengadakan reuni akbar Mujahid 212. Di mana Habib? Di Silang Monas. Demi Allah, yang mereka lakukan adalah politik